Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Selasa Juli 2022, saya Pendeta Dewi Riana STH akan menyampaikan firman Tuhan dari Kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-19 ayat 28 sampai ayat yang ke-40. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Hingga pada kesempatan ini kembali lagi kami boleh diperdengarkan firman-Mu. Ajarkanlah setiap kami, baik sidang jemaat yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang boleh menyampaikan, supaya firman ini sesuai dengan kehendak datang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita buka bersama Alkitab kita, Kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-19 ayat 28 sampai ayat yang ke-40 dengan perikop Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus ayat 28. Mendengar itu meluaplah marah mereka, lalu mereka berteriak-teriak katanya, "Besarlah Artemis dewi orang Efesus." Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan, beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu, orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak, yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi yang mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya. Besarlah Artemis dewi orang Efesus. Akan tetapi, panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesus yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar, maupun patung yang turun dari langit? Hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu, hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi, jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduan terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini. Karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dan dengan kata-kata itu, ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Berbahagialah bagi kita bersama yang membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur atas firman Tuhan yang telah kita baca tadi, di mana dalam pembacaan kita hari ini itu menyampaikan tentang jemaat waktu itu dan kita sekalian saat ini, bahwa perjuangan akan kebenaran firman Tuhan itu tidaklah mudah. Tetapi dengan kasih Tuhan sungguh luar biasa besar adanya bagi setiap manusia, dulu, sekarang, dan selamanya. Jadi kita bersama-sama bisa melihat dari ayat 28 sampai 31, di sana disampaikan bahwa Rasul Paulus dalam pemberitaannya tentang Yesus mengalami pertentangan oleh orang-orang Demetrius yang menganggap itu semua adalah ancaman bagi mereka. Namun apa yang terjadi? Ayat 32 sampai 40 menjelaskan di sana suatu peristiwa yang terjadi tanpa ada bukti tidak akan pernah diketahui kebenarannya.
Jadi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari keseluruhan pembacaan kita saat ini, dari ayat 28 dan sampai dengan 40, kita bersama-sama belajar dua hal dari sana. Yang pertama, kita belajar dari Rasul Paulus. Tidak mudah untuk menyampaikan kebenaran tentang firman Tuhan. Pasti ada banyak hambatan maupun penolakan. Tetapi Rasul Paulus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan tetap senantiasa menolong dan menyertai dalam pemberitaannya. Sama dengan kita semua saat ini. Dalam kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada banyak hal yang kita lalui. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong dan memampukan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari firman ini kita belajar dari penitera kota. Dalam nas tadi, bahwa ia mengungkapkan tidak semudah itu untuk melihat kesalahan orang lain yang tidak diketahui kebenarannya. Dalam artian, ketika mengambil sebuah keputusan, itu harus dipertimbangkan dengan baik, supaya keputusan yang diambil adalah keputusan yang sesuai dan baik adanya atas pertolongan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita bersama. Mari kita belajar dari Rasul Paulus dan juga penitera kota ini. Jadikanlah hidup kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah juang kita di tengah-tengah dunia ini. Walaupun kita tahu ada banyak hal yang mengitari kehidupan kita. Ada banyak pertentangan yang mungkin saja akan kita alami. Tetapi percayalah, Tuhan senantiasa memampukan dan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali betapa kasih Tuhan dalam hidup kami, dalam hal penyertaan Tuhan ketika kami boleh menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mohon Engkau memeteraikan firman ini pada loh hati kami, sehingga kami boleh mengingat bahkan melakukan firman ini di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini secara mengkhusus kami berdoa untuk jemaat GKE Galilea Muara Marue 1 dan Pelaji. Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap pendeta, penetua, diakon, dan seluruh pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, sehingga mereka semua boleh melayani sesuai dengan seturut dengan kehendak datang dari Tuhan. Segenap jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan berkati dalam setiap usaha pekerjaan, keluarga, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak datang dari Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan tidak lupa juga kami saat ini berdoa dan memohon kasih-Mu Tuhan, Engkau memberkati wilayah kami. Secara mengkhusus Kabupaten Murung Raya saat ini, Engkau memberkati Bupati dan seluruh jajarannya. Tuhan Yesus, biarlah dalam tugas dan tanggung jawab yang mereka emban saat ini, semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Dan kami sebagai masyarakat biasa saat ini, boleh merasakan kedamaian, ketentraman yang hanya berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk resort kami, GKI Puruk Jahu. Biarlah Tuhan memberkati semuanya dalam setiap kami melayani siapapun itu, dari tingkat resort sampai kami di jemaat-jemaat. Biarlah Tuhan memakai kami sesuai dengan kehendak datang dari Tuhan, sehingga tugas dan pelayanan kami dimanapun kami berada senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau tetap menjaga dan menguatkan kami, bahkan menghalaukan kami dari berbagai macam yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Jika saat ini kami mampu melewati COVID-19, kami bersyukur Tuhan. Walaupun itu belum usai dalam kehidupan kami, tetapi kami senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Tuhan.
Sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kami dan penyertaan serta pertolongan Tuhan. Sungguh amat besar dalam kehidupan kami. Kami pertaruhkan setiap hari-hari dalam keberadaan kami, kesehatan, kekuatan, apapun yang kami lakukan di tengah-tengah dunia ini. Kami hanya mampu pertaruhkan dalam kuasa tangan Tuhan. Biarlah kiranya senantiasa Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan Yesus, inilah seru doa kami bersama saat ini, yang kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang senantiasa mengajar kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.